Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak pada pembelajaran kali ini bersama Ibu Hayati Nufus. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hubungan besar sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Di masa pandemi ini, Ibu harapkan kalian tetap semangat, rajin belajar, mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja. Jika ingin bepergian, memakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang lainnya ya. Ibu berharap juga kalian mengerjakan semua tugas yang telah Ibu berikan. Baik tugas-tugas yang sebelum PTS yang masih kosong, Ibu harapkan sudah kalian kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Doanya menuntut ilmu, supaya ilmu yang Ibu berikan bisa kalian pahami dan bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kompetensi dasarnya masih sama, yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan kalian bisa menentukan besar sudut dua garis yang sejajar, yakni sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Yang pertama yakni sudut-sudut yang sehadap. Teorema yang ketiga berbunyi, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut yang sehadap nilainya sama besar. Masih ingat kan minggu lalu kita sudah membahas tentang teorema-teorema sudut yang dipotong oleh dua garis yang sejajar. Mana sudut yang sehadap? Yakni A1 dengan sudut B1. Ini namanya sudut sehadap. Apalagi contoh yang lainnya? A2 dengan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Mereka semua nilainya sama besar. Contoh soalnya kita lihat. Pada gambar di samping, besar sudut DAB adalah 75. DAB berarti ini sudutnya di sini nih. Besarnya adalah 75 derajat. Maka jika ingin mencari besar sudut CBE, karena mereka sudutnya sehadap, maka besar sudutnya sama, yakni 75 derajat. Begitupun jika yang ditanya adalah sudut FDC. Nih FDC nih. Tuh. Maka besar sudutnya juga sama karena mereka sudutnya sehadap. Seperti itu contohnya. Paham? Yang kalian kerjakan adalah buku paket matematika 1B halaman 94 nomor 1. Yang kedua yakni sudut dalam berseberangan. Teoremanya berbunyi, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan nilainya sama besar. Mana saja yang termasuk sudut dalam berseberangan? Kita lihat. A2. Nih, ada A2 dengan B4. Mereka disebutnya sudut dalam berseberangan. Dan besar sudutnya sama besar. Paham? Selain itu contoh yang lainnya mana? B1 dengan A3. Mereka sudut dalam berseberangan
yang nilainya sama besar. Kita lihat contoh soalnya. Jika besar sudut A1 pada gambar di samping A1 nih, besarnya berapa? Besarnya adalah 110 derajat. Tentukan besar sudut B4. Yang ditanya B4 nih. Berapa ya B4? Maka caranya adalah karena A1 dan B4 mereka ada hubungan tidak ya? Nah, ternyata mereka tidak ada hubungan dengan teorema sebelumnya, tapi kita bisa mengetahuinya dari B4 itu sama dengan sudut A2. Mereka adalah sudut dalam berseberangan. Jadi, A2 dengan B4 sudut dalam berseberangan. Maka kita cari A2-nya dari mana? Karena mereka A1 dan A2 merupakan sudut berpelurus, maka A2 adalah 180 dikurang 110 menghasilkan 70 derajat. Karena A2 dengan B4 adalah sudut dalam berseberangan, berarti besarnya sama, yaitu 70 derajat. Yang ketiga yakni sudut luar berseberangan. Teoremanya berbunyi, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut luar berseberangan sama besar. Kita lihat contohnya, sudut luar berseberangan yang mana? Nih, A1 dengan B3. Mereka posisinya berada di luar garis A dan di luar garis B. Lalu contoh yang lainnya mana? A2 dengan B4. Mereka merupakan sudut luar yang berseberangan di mana nilainya sama besar. Kita lihat contoh soalnya. Pada gambar di samping, nilai D1 adalah 112 derajat. Nih, D1 ya. Ini D1. Nilainya adalah 112 derajat. Tentukan nilai A2. Nih, A2 di sini. Berapa A2? Maka kita lihat A2 dengan D4 merupakan sudut dalam berseberangan. Berarti kita bisa mencari D4 terlebih dahulu. Karena D1 dan D4 merupakan sudut berpelurus. Maka mencarinya adalah 180 dikurang 112 derajat. Maka dapatlah 68. Jadi besar D4 adalah 68. A2 dan D4 nih. A2 dan D4 merupakan sudut dalam berseberangan, berarti mereka nilainya sama, yakni sama-sama 68 derajat. Bagaimana jika ingin mencari B4? Kita lihat B4 nih, B4 di sini ya. B4 itu sama dengan A2. Kenapa? Karena mereka juga sama-sama sudut luar berseberangan. Nilainya sama besar, yaitu 68 derajat. Yang harus kalian kerjakan adalah halaman 96 nomor 4. Selanjutnya ada sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Diketahui ada garis A dan garis B. Maka sudut dalam sepihak itu yang mana? Yang dalam nih. A2 sama B1. Jadi kalau kalian punya A2 ditambah B1, besarnya adalah 180 derajat. Contoh yang lainnya mana? Nih, A3 dengan B4. Mereka jika dijumlahkan menghasilkan 180 derajat. Lalu yang terakhir ada sudut luar sepihak.
Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Contoh sudut luar sepihak adalah P1 ditambah Q2, disebutnya sudut luar sepihak karena mereka berada di luar garis K dan garis L, tapi berada di atas garis M, maka disebutnya sudut luar sepihak. Besar sudutnya mereka itu jika dijumlahkan P1 ditambah Q2 besarnya 180 derajat, atau P4 ditambah Q3, P4 tambah Q3 besarnya juga sama 180 derajat. Kita lihat contoh soalnya ya. Pada gambar di samping nih ada garis P dan Q, ada A dan B juga. P1 adalah 125. Nih, jadi ada sudut P1 besarnya adalah 125 derajat. Yang ditanya adalah Q4. Kalian tahu P1 dan Q4 merupakan sudut luar sepihak. Besarnya berapa? Mereka jika dijumlahkan menghasilkan 180 derajat. Jadi sudut P1 ditambah sudut Q4 sama dengan 180 derajat. P1-nya berapa? P1-nya 125 derajat. Ditambah Q4 sama dengan 180 derajat. Maka Q4, nah 125-nya pindah ke kanan, yang awalnya positif pindah jadi negatif. Maka Q4-nya adalah 55 derajat. Contoh lainnya ada sebuah gambar jajar genjang. Sudut B-nya sudah ada, yakni 135 derajat. Nih, sudut B-nya 135 derajat. Hitunglah besar sudut A dan besar sudut D. Nih, kita hitung sudut A. A dan B jika dijumlahkan adalah sudut dalam sepihak. Maka jika ingin mencari sudut A, tinggal 180 dikurang sudut B 135 menghasilkan 45 derajat. Maka besar sudut A adalah 45 derajat. Jika kita ingin mencari sudut D, juga sama. A dan D merupakan sudut dalam sepihak. Maka jika ingin mencari D, 180 dikurang sudut A. Sudut A-nya 45 menghasilkan 135 derajat. Yang kalian kerjakan adalah buku paket Matematika 1B halaman 98 nomor 1. Nah, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita kali ini. Ibu harapkan kalian bisa memahami semua materi yang Ibu berikan, mengerjakan semua tugas-tugasnya ya, anak-anak hebat, kalian semua anak-anak pintar. Maka harus rajin belajar, tetap patuhi protokol kesehatan dan di rumah saja. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.